Selamat datang di Atreides Data Center, tempat di mana kita membahas film-film penuh makna. Kalau kamu pernah bingung mau hidup sederhana atau kaya raya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Di film Samsara, Tachi seorang biksu muda harus memilih antara pencerahan di biara atau jatuh cinta sama gadis desa. Iya, kisah ini benar-benar seperti dilema kan? Kalau kamu lagi galau, film ini bakal bikin galau kamu naik level. Tapi jangan salah, Samsara bukan cuma soal cinta atau kehidupan duniawi. Film ini penuh filosofi yang bikin kita berpikir ulang tentang arti kebahagiaan, kebebasan, bahkan hidup itu sendiri. Siap-siap, karena perjalanan emosional ini bakal membuat kamu bertanya, apa yang benar-benar aku cari dalam hidup? Sebelum kita masuk ke alur cerita, kamu tahu nggak sih, judul Samsara sendiri punya arti lingkaran kehidupan dalam agama Buddha. Jadi kalau habis nonton kamu merasa hidup ini berputar-putar terus, itu bukan kebetulan. Oke, kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi biar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk kita simak alur lengkap film Samsara. Di tengah keindahan Himalaya yang menenangkan, di mana keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata, lahirlah sebuah cerita yang menggali konflik abadi antara kebangkitan spiritual dan keinginan duniawi. Inilah film Samsara yang rilis tahun 2001, sebuah mahakarya sinematik yang disutradarai oleh Pan Nalin. Kisah ini dimulai dengan Tachi, seorang biksu Buddha yang telah menghabiskan 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, atau sekitar 1209 hari dalam meditasi mendalam. Diperankan oleh Soundku. Tachi bangun dari meditasinya hanya untuk menemukan dirinya mempertanyakan jalan hidup yang telah ia pilih. Tubuhnya terlihat lemah, mencerminkan intensitas latihan spiritual yang ia jalani. Peralihan dari kedamaian biara menuju ketertarikan terhadap duniawi menjadi inti dari film ini. Tachi dibawa kembali ke biara oleh para biksu. Mereka merawatnya dengan penuh perhatian. Memberikan makanan dan membantu memulihkan tubuhnya yang lemah. Di sini mulai terlihat bahwa Tachi adalah seorang praktisi yang sangat dihormati di komunitasnya karena ketekunannya dalam mengejar pencerahan spiritual. Pada suatu malam, teman Tachi yang bernama Sona melihat Tachi sedang tidur, tapi posisi anunya Tachi sedang tegang. Saya kurang paham dalam dunia biksu apa akibatnya jika seorang biksu mengalami hal ini. Lalu Sona pun pergi. Ketika Tachi bangun, Tachi kaget bajunya berlumuran air mani. Tachi mimpi basah dan langsung mencuci pakaiannya. Apo, guru Tachi berkata, dalam 5 hari, kepala lama yang mulia Chen Tulku akan melakukan inisiasi suci. Bagi yang belum tahu, seorang lama adalah pemimpin spiritual dalam aliran Buddha Gelug atau topi kuning. Rinpoche adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang dihormati seperti guru-guru yang bereinkarnasi, kepala biara, atau guru yang membimbing peserta retret. Gelar ini berasal dari bahasa Tibet yang berarti yang berharga. Inisiasi pun dimulai. Rinpoche datang memberikan sebuah kain kuning untuk Tachi. Tachi sekarang sudah menjadi seorang lama. Bisa diibaratkan kalau Tachi ini sedang diwisuda oleh kepala biara, karena sudah mengabdi di biara ini selama lebih dari 20 tahun.
Keesokan harinya, Vihara mengadakan festival. Jadi, festivalnya itu sekelompok biksu memakai pakaian dan topeng festival, menari-nari di area Vihara sambil disaksikan warga yang datang. Rinpoche juga menghadiri festival ini. Ketika acara tari dimulai, tiba-tiba Tachi bengong melihat ada seorang ibu yang menyusui anaknya. Mata Tachi benar-benar tidak bisa berpaling dari indahnya payudara kencang wanita itu. Rinpoche pun bertanya kepada Lama Apo, apa yang sebenarnya terjadi? Apo pun menjawab, mungkin Lama Tachi sedang kelelahan. Rinpoche pun memakluminya dan menyuruh Apo untuk mengajak Tachi ke desa untuk acara panen. Keesokan harinya, rombongan biksu ini pergi ke desa untuk acara panen. Disinilah Tachi bertemu Pema. Saat Tachi menjelajahi dunia di luar biaranya, ia bertemu dengan Pema yang diperankan oleh Christy Chung. Pema adalah seorang wanita petani cantik yang penuh semangat. Pesonanya membangkitkan sesuatu dalam diri Tachi yang telah lama ia pendam. Hubungan mereka berkembang menjadi cinta, semakin menjauhkan Tachi dari sumpah biarawannya. Hari pun berganti. Sudah saatnya rombongan biksu ini kembali ke vihara. Dalam persiapan pulang, mata Tachi pun tak bisa lepas dari paras cantik Pema. Inti dari samsara terletak pada eksplorasi pertanyaan-pertanyaan filosofis mendalam. Bisakah perjalanan spiritual seseorang berdampingan dengan kenikmatan duniawi? Apakah pengingkaran satu-satunya jalan menuju pencerahan? Atau pemahaman sejati datang dari pengalaman hidup sepenuhnya? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui Tachi saat ia mencoba mendamaikan pilihannya. Setelah di wihara, mereka pun tidur. Lalu Sonam lagi-lagi melihat Tachi sedang mimpi basah. Dalam tidurnya, anuknya Tachi tegang dan basah. Ini membuat Sonam sedih. Kesedihan Sonam terlihat oleh Apo. Dan Apo memberikan sebuah peta dan menyuruh Tachi pergi ke sebuah gua untuk menemui biksu lain yang ada di sana. Perjalanan cukup jauh. Setibanya di sana, Tachi disambut seorang biksu yang tidak bicara. Saya masih belum paham, biksu ini memang tunawicara atau memang lagi puasa bicara. Sepertinya biksu ini mengetahui kenapa Apo mengirimkan Tachi ke tempatnya. Lalu Tachi dikasih beberapa lembar kertas. Jika kertas ini digerakkan di atas lilin, gambar di kertas ini akan berganti. Gambar-gambar itu tentang siksaan bagi orang-orang yang suka berhubungan seks. Ada yang sampai anunya dipotong. Bukannya mendapat pencerahan, Tachi semakin menggila. Tachi protes ke Apo di depan patung Buddha. Tachi mengatakan, bahkan Buddha saja diizinkan jalani kehidupan duniawi sampai dia berusia 29 tahun. Tapi sejak usia 5 tahun aku sudah disiplin untuk hidup seperti Buddha. Tachi melanjutkan argumennya. Apo, mana kebebasan yang dijanjikan padaku? Setelah disiplin monastik yang ketat, di mana kepuasan yang dijanjikan dari sumpah pantang seks? Apo pun terdiam. Malam harinya, setelah merenung, Tachi memutuskan untuk meninggalkan kehidupan biksu dan pergi ke desa dan mencari pekerjaan kepada ayahnya Pema. Sebenarnya Pema sudah tunangan dengan Jamayang, seorang tukang batu di desa itu. Pema merasa bersalah karena dirinya Tachi berhenti jadi biksu. Tachi menjelaskan bahwa Tachi memang serius ingin menjalin cinta dengan Pema. Benih cinta pun dimulai tumbuh dengan cepat dan liar. Hasrat tak terbendung ini membuat mereka berhubungan intim. Sialnya, orang tua Pema mengetahui hal ini. Pema dihukum dengan cara dipermalukan. Muka Pema diberi tinta hitam yang sulit untuk dihapus.
Untuk beberapa hari ke depan, Pema melakukan kegiatan sehari-hari dengan muka yang hitam. Dan Tachi pun dihajar oleh Jemayang, tunangan Pema. Setelah permasalahan ini agak reda, Jemayang mempertanyakan bagaimana kelanjutan pertunangan mereka. Pema menjawab, biar peramal yang menentukan nasibnya. Peramal bilang bahwa Pema dan Tachi harus menikah. Lalu Tachi menikahi Pema. Bersama mereka memulai babak baru yang penuh cinta, gairah, dan tanggung jawab rumah tangga. Keluarga Pema mengadakan pesta, dan malamnya Tachi dan Pema mantap-mantap dengan sangat sensual sekali. Alur film ini berjalan dengan cepat. Pema sedang hamil anak Tachi. Namun, kedamaian yang Tachi cari dalam kehidupan duniawi mulai runtuh saat ia menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Di desa ini sedang panen raya, dan ada seorang tengkulak yang sudah biasa memborong hasil bumi desa ini. Tengkulak ini bernama Dawa. Ketika acara timbang-menimbang hasil bumi, awalnya berjalan lancar, tapi Tachi merasa aneh dengan timbangan itu. Tachi pun membuka mata seisi desa bahwa selama bertahun-tahun, Dawa telah mencurangi timbangan. Dawa marah kepada Tachi dan Tenzin, ayah Pema. Dawa tidak mau membeli hasil bumi dari desa ini lagi. Tenzin pun panik dan mengeluh bagaimana jika hasil bumi kita tidak terjual. Tachi yang sedang hobi banget mengejar dunia mengusulkan, mari kita jual sendiri ke kota. Keesokan harinya, Tachi dan Tenzin pergi ke kota menjual hasil buminya. Dan ternyata benar, Tenzin untung 2 kali lipat daripada menjual ke Dawa. Bahkan uang hasil dagangannya tidak cukup di dompet, luber. Tenzin pun membeli pernak-pernik untuk dirinya. Lucu memang kelakuan orang kaya baru ini. Dalam perjalanan pulang, Tenzin bertemu Dawa. Raut muka Dawa terlihat tidak senang terhadap suksesnya Tenzin. Tenzin menghiraukan Dawa. Setelah beberapa bulan, godaan dunia belum lengkap rasanya jika belum melakukan selingkuh. Benar saja, ketika Tenzin, Pema, dan anak-anaknya pergi ke kota untuk menjual hasil bumi, Tachi mantap-mantap dengan pegawainya. Pema है? नहीं चुनकी नस्ल की हो Pegawainya cukup kreatif dengan gaya seksnya. Mungkin karena kebanyakan baca kitab Kama Sutra ya. Tachi pun keenakan dengan gaya helikopter yang dilakukan oleh gadis itu. Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. Seiring waktu, konflik batin Tachi semakin intens. Kerinduannya akan kejernihan spiritual muncul kembali, menantang komitmennya kepada keluarganya. Ia bertemu dengan Sonam, teman lama dari biara yang sedang lewat di desa. Dalam percakapan, temannya mengingatkan Tachi tentang ajaran lama dan pencerahan yang dia kejar dulu. Percakapan ini mengguncang Tachi dan membuatnya semakin ragu tentang pilihannya. Sonam juga menjelaskan bahwa ketika Sonam dan Apo bermeditasi bersama, Apo tumbang. Di akhir ayatnya, Apo memberikan surat ke Sonam dan minta tolong untuk memberikan surat ini ke Tachi. Inti dari surat ini adalah, nanti ketika kita berdua di Nirwana, Apo dan Tachi, tolong ceritakan kepadaku tentang apa yang lebih penting, memuaskan 1000 keinginan, atau menaklukkan hanya 1 hasrat. Tachi kembali ke rumah dan berbicara dengan Pema. Dalam percakapan ini, ia mengungkapkan bahwa ia merasa terpecah antara 2 dunia. Dunia spiritual yang ia tinggalkan dan kehidupan duniawi yang kini ia jalani. Pema meskipun terluka, menunjukkan kebijaksanaan yang mendalam.
Ia mengatakan bahwa cinta sejati berarti memberikan kebebasan kepada orang yang dicintai untuk menemukan jalannya sendiri. Jika hatimu memanggilmu ke tempat lain, aku tidak akan menghentikanmu, kata Pema. Dialog ini menjadi salah satu momen paling emosional dalam film, menyoroti kompleksitas cinta, pengorbanan, dan pencarian makna hidup. Tachi membuat keputusan untuk meninggalkan Pema dan kembali ke biara. Pema pun menceritakan sebuah kisah kepada Tachi. Ya saudara, apakah kau tahu nama itu? Pangeran Siddhartha, Gautama, Sakyamuni, Buddha, semua orang tahu nama-nama ini. Tetapi, ya saudara menikah dengan Siddhartha. Ya saudara sangat mencintainya. Suatu malam, Siddhartha meninggalkan dia dan putra mereka Rahul saat mereka sedang tidur untuk dapatkan pencerahan spiritual. Agar menjadi seorang Buddha, Siddhartha bahkan tak bilang sepatah kata pun padanya ketika pergi. Mungkin ya saudara ingin meninggalkan Siddhartha dan Rahul. Bagaimana mungkin seorang ibu tinggalkan anaknya sendiri di tengah malam? Hal itu hanya mungkin dilakukan oleh seorang pria. Apa yang akan ya saudara katakan ketika Rahul, putranya, sampaikan pertanyaan tak ada hentinya? Di mana ayahku? Apa yang harusnya dia katakan padanya? Setelah itu ya saudara tidak punya pilihan. Dia harus menjalani kehidupan pelepasan keduniawian. Ya saudara memotong rambutnya dan hidup seperti seorang pertapa. Dalam adegan perpisahan yang sangat menyentuh, ia berpamitan kepada Pema. Keduanya menangis, tetapi mereka menerima keputusan ini dengan hati yang lapang. Dalam perjalanan kembali ke biara, Tachi terlihat berbeda. Ia tampak lebih tenang, seolah-olah ia telah menemukan kedamaian dalam hatinya. Meskipun keputusannya ini berat. Dalam perjalanan pulang, Tachi melihat ada sebongkah batu bertuliskan bagaimana cara mencegah setetes air mengering, dan di balik itu juga bertuliskan dengan membuangnya ke laut. Kalimat ini memiliki makna filosofis yang dalam, terutama dalam konteks spiritual dan ajaran Buddha. Berikut adalah beberapa interpretasinya. Kehilangan identitas individu untuk menjadi bagian dari keseluruhan. Air setetes melambangkan ego atau diri individu. Dengan melemparkannya ke laut, ego itu bergabung dengan sesuatu yang lebih besar, yakni kesadaran universal atau pencerahan. Ini mencerminkan ajaran Buddha tentang melepaskan ketertarikan pada diri sendiri untuk mencapai kebebasan sejati. Setetes air dapat mengering jika dibiarkan sendiri, tetapi saat menjadi bagian dari laut, ia tidak lagi kehilangan esensinya. Ini menggambarkan bagaimana kebahagiaan atau makna sejati ditemukan dalam keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Kalimat ini merangkum dilema Tachi di sepanjang film. Dalam perjalanannya, ia mencoba memahami bagaimana ia bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Apakah melalui kehidupan duniawi bersama Pema, atau dengan kembali ke biara dan melepaskan diri dari semua keterikatan. Pada akhirnya, keputusan untuk kembali ke laut melambangkan pilihannya untuk kembali ke jalan spiritual, meskipun itu berarti melepaskan cinta duniawi. Film ini tidak memberikan jawaban pasti apakah keputusan Tachi adalah yang benar atau salah. Sebaliknya, penonton diajak untuk merenungkan perjalanan spiritual dan emosional yang penuh kompleksitas ini. Pada akhirnya, samsara lebih dari sekedar film. Ini adalah perjalanan yang mengundang kita untuk merenungkan kehidupan kita sendiri. Apakah kita benar-benar hidup? Atau hanya sekedar ada? Seperti yang ditunjukkan oleh cerita Tachi. Jawaban yang kita cari seringkali ditemukan dalam pertanyaan yang kita berani ajukan. Jika Anda menikmati ulasan tentang film Samsara ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Tinggalkan komentar di bawah dengan pendapat Anda tentang film ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.